Ya, kita bersyukur ya kalau pada malam hari ini kembali kami bisa menyelenggarakan kembali webinar yang sangat menarik ya, yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Beni Solihin. Ya, kalau kita lihat dalam list pendaftaran itu ada sekitar hampir 200 orang yang mendaftar, ya, baik melalui Google Form maupun melalui WA. Dan dari semuanya, dari hampir 200 orang itu terdiri dari 43 gereja, ya, cukup banyak ya. Ada banyak juga yang di luar dari GKI. Mungkin Pak Roni bisa menampilkan ya beberapa gereja yang sudah mendaftar pada malam hari ini untuk mengikuti webinar pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Beni Solihin. Oke, bisa di-share? Ya, ini sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk ada 43 gereja yang sudah hadir yang akan mengikuti untuk webinar pada malam hari ini. Ya, mungkin saya tidak akan membacakan satu persatu. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa melihatnya di dalam layar ini. Lagi kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk bisa hadir dalam webinar pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu bila Allah memelihara anaknya, mengapa hidup semakin sulit. Nah, kita akan segera memulai untuk webinar kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan meminta mungkin doa pembukaan dulu. Apakah Pendeta Suryawan atau saya minta dengan hormat mungkin Simu Grace untuk bisa membawakan doa pembukaan untuk sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan memulai webinar ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah. Kami akan bersama-sama diberkati melalui webinar yang diselenggarakan oleh GKI Bungur. Bapak, kiranya kami mengikuti dengan baik. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Beni Solihin yang ada di tengah-tengah kami, yang akan membagikan materi yang sungguh indah dan boleh menguatkan kami, memberkati kami. Kiranya setiap kami yang hadir saat ini berbagian dari berbagai gereja, Tuhan memimpin kami supaya sungguh-sungguh kehidupan kami, hati kami dipersiapkan bagaikan tanah yang subur sehingga setiap hal yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan terlebih dapat menguatkan hidup kami dan menjadi berkat. Kehidupan kami boleh semakin bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan waktu yang ada di depan kami, segala peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi melalui Zoom ini, kiranya Tuhan sungguh boleh memberkati. Berkati anak-anak-Mu juga yang berbagian dalam melayani Tuhan malam ini, kiranya Tuhan juga boleh memimpin mereka dan memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan webinar pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih untuk Simu Grace yang sudah membawakan doa pembukaan. Saudara, sebelum kita memulai, ada beberapa tata tertib ya yang akan saya bacakan. Yang pertama, mungkin ketika Bapak Ibu saudara sekalian masuk, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan ID dan nama asal gereja. Nah, yaitu selama di webinar ini kami mohon untuk tidak berubah nama, tetap setiap peserta memasukkan nama dan asal gereja. Itu tata tertib yang pertama. Tata tertib yang kedua, peserta selama webinar ini diharapkan untuk mematikan suara, ya, di mute. Untuk video bisa dinyalakan atau dimatikan, itu bebas. Tapi untuk suara tolong di mute selama pembicara melakukan webinar pada malam hari ini. Dan selama webinar berlangsung tidak melakukan chat ya terhadap peserta yang lain ya atau terhadap chat to all ya. Jadi kita bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan
pada malam hari ini. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika selama pemaparan materi ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke ID Q&A, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan chat ke ID Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Nanti saya akan sampaikan ketika dalam sesi tanya jawab seperti itu, ya. Nah, kita untuk timetable-nya yang jam 19.10 sampai jam 20.10 sampai jam 8.10 itu pemaparan firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Beni. Jam 20.10 sampai jam 20.55 itu sekitar 45 menit itu ada tanya jawab dan closing statement dari Pendeta Beni. Dan 20.55 sampai jam 21 itu selama 5 menit kita akan melakukan foto bersama, ya. Jadi setelah Bapak Ibu sekitar jam 9 kurang 5 menit bisa menyalakan semua videonya, kita akan melakukan foto bersama, ya. Segera kita akan memulai. Sebelum itu saya akan mengenalkan sedikit Pendeta Beni. Pendeta Beni Solihin merupakan founder dari IPM, Indonesia Preaching Ministry, ya. Dan juga beliau merupakan seorang pengkhotbah dan pengajar, ya. Segera waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya Pendeta Beni Solihin untuk menyampaikan webinar pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam dalam damai Kristus. Dan kita bersyukur kalau kita dipelihara Tuhan dan tetap sehat-sehat saja. Semoga kita akan terus sehat dan belajar firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Sebentar saudara ya, saya setel dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas doktrin, salah satu doktrin penting dalam Alkitab namanya doktrin providensia Allah, God's Providence. Nah, saudara, mempelajari ini sebetulnya tujuannya untuk memberikan kekuatan agar iman kita tidak goyah. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, karena itu tema yang diambil adalah ini, saudara. Saya mau share screen dulu ya. Boleh ini? Bentar ya saudara ya, saya sudah diberi izin share screen. Katanya enggak bisa saudara. Dia tidak tahu yang minta share screen pendeta. Saudara, di layar saudara belum muncul ya? Saya sih belum kelihatan. Belum ya? Bentar ya. Belum muncul. Iya. Share screen. Ini dia muncul sekarang ya. Muncul. Betul? Oke. Ya, muncul. Setelah saya sindir bahwa saya pendeta, dia kasih. Nama pendeta itu di mana-mana, saudara, ampuh. Kalau kita ketangkep polisi, salah jalan, pergunakan nama pendeta, lolos. Aduh, luar biasa. Itu namanya providensi Allah, saudara. Pemeliharaan Allah pada hamba-hambanya. Nah, saudara, judulnya adalah temanya Bila Tuhan Memelihara Anak-anaknya. Mengapa hidup kita bertambah sulit? Dalam rangkaian memahami tentang providensi Allah. Nah, saudara, sebelumnya kita doa dulu sekali lagi ya. Yuk.
Bapak kami yang bersedia untuk mendengar firman-Mu, tapi kami akui di depan Tuhan betapa banyak gangguan untuk kami mendengar jelas firman-Mu, memahaminya dengan jernih, dan mengakuinya dalam hati kami menerima kebenaran-Mu. Tuhan, apalagi melakukannya. Ada jarak yang begitu jauh antara mendengar dan melakukan firman-Mu. Bantulah kami, Roh Kudus, agar kami bisa berkonsentrasi dengan baik, sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi harta yang begitu berharga dalam iman kami, sehingga menjadi keteguhan pengharapan kami dalam menghadapi masa-masa sulit. Mohon belas kasihan Tuhan, juga bagi hamba-Mu yang akan menerangkannya. Ya Tuhan, di dalam banyak kekurangan dan kelemahan, tolonglah hamba-Mu kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai. Saya akan mulai begini, saudara. Saudara, ketika melihat suatu tragedi terjadi, entah itu gempa bumi, tsunami, banjir lumpur, pesawat jatuh, kecelakaan umum yang memakan korban yang begitu banyak dan mengerikan, apakah pernah terbentik dalam pikiran saudara satu pertanyaan? Di mana Tuhan? Pernah ada? Atau kemudian pertanyaan itu dilanjutkan lagi, mengapa Tuhan dengan kuasanya tidak bertindak menghindari musibah besar itu terjadi? Bukankah Ia Tuhan yang maha kuasa? Bukankah Ia maha kasih? Kok nggak nolong sih? Apalagi kalau itu terjadi, saudara, pada teman dekat kita, kenalan, rekan di gereja, atau minta maaf ya, keluarga kita. Pertanyaan itu makin ngegaung besar sekali. Nah, saudara, saya yakin kita semua pernah bertanya seperti itu, bukan? Ketika melihat satu musibah terjadi, kesulitan, kecelakaan terjadi, kita bisa bertanya seperti itu. Nah, terlebih lagi di musim pandemi ini, saudara, yang dampaknya sungguh dirasakan banyak orang dan juga diri kita. Kita terhimpit karena situasi demikian hampir 1 tahun lebih ini. Termasuk juga saudara kerugian materi, income yang kita dapat, semua bisnis kita menurun semua. Apalagi saudara ketika ada orang-orang terdekat kita yang akhirnya meninggal dunia karena COVID. Pertanyaannya adalah pertanyaan itu. Di mana Tuhan? Mengapa Dia tidak menghindari? Bukankah Dia maha kuasa? Bukankah maha kasih? Jadi Tuhan itu kemana? Apakah nggak punya empati? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut saya pertanyaan yang wajar sebagai orang beriman atau orang percaya. Nggak selalu orang percaya itu bisa menerima, saudara, apa yang terjadi. Seringkali juga tidak bisa menerima, seringkali bentur antara pemahaman tentang Tuhan dengan pemahaman tentang realita. Pertanyaan itu perlu diungkapkan, saudara. Kalau ketemu ibu bapak pendeta, kalau ketemu ibu bapak ibu majelis yang paham Alkitab, boleh saudara kita diskusikan begitu ya. Supaya tidak menjadi ganjelan. Benih kepahitan yang akhirnya kita merasa, percuma. Percaya kepada Allah yang seperti ini. Saudara, pada waktu saya jadi pemuda, banyak pertanyaan saudara di kepala saya. Saya tanya sama Bapak Pendeta 1, Bapak Pendeta 2, kalau nggak puas cari lagi pendeta ketiga. Bukan untuk mencobai Tuhan, tapi saya pengen dapat jawabannya. Nah, saya kira motifnya baik, saudara, bukan? Pengen tahu jawabannya. Agar iman saya diteguhkan. Daripada berpikir, udah jangan tanyalah nanti iman tergoncang. Justru harus kita tanya supaya iman kita teguh. Iman yang teguh adalah iman yang melalui pengujian. Bukan yang kalau ragu didiamkan. Dikomunikasikan, betul tidak? Dikomunikasikan. Nah, saudara, percakapan kita kali ini akan membahas soal tentang pemeliharaan Tuhan ini. Kenapa kalau Tuhan memelihara kesulitan masih terus datang pada anak-anaknya? Saudara-saudara, saya berharap dan berdoa agar percakapan ini sungguh-sungguh bermanfaat.
ingin sekali saudara sebagai hamba Tuhan menegakkan, meneguhkan iman anak-anak Tuhan yang lain. Itu adalah tugas seorang hamba Tuhan, bukan? Nah, saudara, mari sekarang kita mulai. Apakah Tuhan memelihara ciptaannya? Pak Pendeta aneh-aneh aja dah menanya kayak gitu. Benar, kita tanya dulu. Saudara, memang kitab Kejadian mengisahkan bahwa alam semesta, dunia, dan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi setelah diciptakan, dikatakan pada hari ke-7 Tuhan istirahat, bukan? Nah, waktu Tuhan istirahat, apakah dia masih tetap memelihara dunia ini? Atau dia melipat tangannya dan selalu memandang dari kejauhan apa yang terjadi pada dunia ini, dia nggak mau tahu. Seperti seorang remaja, saudara, yang waktu turun istirahat, dari lantai 2 kelasnya turun ke bawah mau ke kafe, kemudian dia lihat di lapangan voli ada bola voli, kemudian ditendang aja. Setelah ditendang dia nggak mau tahu tuh bola jatuh kemana, itu bola nyangkut kemana, itu bola akan berakhir kemana, lalu dia langsung ke kafe. Nah, apakah Tuhan seperti itu? Setelah membuat dia tinggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam teologi itu, saudara, ada beberapa pandangan. Yang pertama, saudara, pandangan deisme. Pandangan deisme, saudara. Pandangan yang bersifat deistik ini mau mengatakan begini, saudara. Bahwa setelah Tuhan menciptakan dunia dan menetapkan pola dan hukum-hukumnya, Allah tidak campur tangan lagi. Dunia berjalan dengan hukum-hukum yang dia sudah tetapkan. Dia tidak campur tangan lagi. Saudara, dalam paham ini, dunia berjalan dengan mekanismenya sendiri. Kecuali Tuhan menghentikan, berhentilah tuh dunia. Tetapi selama mekanismenya itu berjalan baik, dunia akan terus berjalan. Jadi Tuhan tidak campur tangan. Itu pandangan yang pertama. Saudara, pandangan yang kedua, saudara, ini disebut reparasi surgawi. Apa maksudnya? Saudara, dalam pandangan ini, Tuhan tidak campur tangan setelah menciptakan dunia. Tapi sekali-kali dia masuk ke dalam dunia memperbaiki kalau ada kerusakan. Jadi sementara dia tidak campur tangan terus-menerus, saudara. Nggak ada kerjaannya dong Tuhan. Nanti kalau ada gangguan, kalau ada kerusakan, kalau ada bahaya, Tuhan seperti Superman turun, saudara. Ya, turun tangan untuk membuat penyesuaian dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, memperbaiki dari sesuatu yang rusak. Saudara, dalam pandangan ini tugasnya Tuhan bersifat negatif. Dia hanya dibutuhkan atau turun tangan saat diperlukan. Ketika semua berjalan baik, Tuhan tidak campur tangan pada dunia ini. Tidak aktif, tidak terlibat terus-menerus. Tidak. Nah, saudara, kalau pandangan deisme, setelah Tuhan menciptakan, dibiarkan jalan sendiri, tidak sama sekali Tuhan campur tangan. Dalam pandangan reparasi surgawi, saudara, reparation, itu bersifat sekali-kali Tuhan turun tangan. Tapi saudara, yang ketiga, pandangan yang alkitabiah. Saudara, pandangan ini berpendapat setelah Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, memang dia berhenti dari penciptaan. Tetapi dia terus masuk ke dalam pemeliharaannya. Walaupun dunia ini sudah diberikan hukum-hukum alamnya dan bisa berjalan dengan mekanismenya sendiri, tapi bukan berarti Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tetap menjaganya, memeliharanya, menjaga kelestariannya, saudara. Selama Tuhan menghendaki dan menopangnya, maka dunia dengan segala isinya tetap eksis. Bila Tuhan melepaskan topangannya, saudara, mengangkat topangannya pada dunia ini, berakhirlah dunia ini. Saudara-saudara, jadi kalau dunia sekarang masih tetap berjalan, karena Sang Pencipta masih menopangnya. Dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan kehendaknya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran dari pendapat-pendapat apakah setelah menciptakan Tuhan masih memelihara dunia ini. Nah, saya akan masuk, saudara, pada
bab berikutnya, saudara, topik berikutnya adalah Tuhan yang memelihara seluruh ciptaan. Kita akan melihat bukti-bukti bahwa Allah memelihara ciptaan seperti pandangan Alkitabiah itu. Yang pertama saya akan tunjukkan pada saudara adalah bahwa Tuhan memelihara seluruh ciptaan. Saudara, mari kita lihat Nehemia 9 ayat 6 yang sudah saya tulis. Ada banyak ayat saya tulis, saudara. Pelan-pelan kita ikuti ya. Saudara, di dalam Nehemia 9 ayat 6 dikatakan begini. Ini perkataan Esra. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang di atasnya, dan laut segala yang ada di dalamnya. Jadi ayat di atas itu mau menciptakan sampai di sini ya, bahwa Tuhan itu pencipta. Oke. Dilanjutkan dengan yang saya beri warna kuning. Engkau, ya Allah, memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dan Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Jadi Allah lah yang menghidupkan bumi dan segala isinya itu, saudara. Bahkan galaksi, Mayapada, semua Tuhan itu yang menopang. Kalau Tuhan tidak memberi hidup, maka kematian itu tiba. Maka bumi ini akan berakhir. Saudara-saudara, Nehemia 9 ayat 6 mengakui bahwa Tuhanlah pemberi hidup. Berarti setelah menciptakan, dia juga memelihara. Mari kita lihat lagi, saudara, yang ini. Ayat yang berikutnya menunjukkan Tuhan memelihara ciptaannya adalah di dalam Kolose 1 ayat ke-17, saudara. Di sana dikatakan ia, yaitu Yesus, saudara. Yesus Kristus. Ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, berarti dia bukan dicipta, saudara. Dia bukan ciptaan, tapi dia pencipta, jelas. Segala sesuatu ada di dalam dia. Di dalam Yesus. Berarti Yesus pencipta dan Yesus penopang. Segala sesuatu yang diciptakan itu ada di dalam Yesus, saudara. Ya, dengan kata lain, dialah yang memelihara seluruh ciptaan itu. Saudara, ayat satu lagi saya ingin menunjukkan Tuhan memelihara alam ciptaan ini. Saudara, sekarang ayatnya 2 aja ya. Sekarang saya mau menunjukkan Tuhan bukan cuma memelihara alam semesta dengan seluruh isinya, tapi Tuhan memelihara umat pilihannya, saudara, yang bernama Israel. Jadi tadi udah alam semesta, saudara, sekarang masuk kepada umat pilihan. Nah, kenapa saya pilih Israel? Karena Israel adalah umat Allah, karena kita adalah orang-orang Israel secara rohani, saudara. Ini ada sangkut pautnya dengan nanti pemeliharaan umat Allah. Saudara, mari kita lihat Tuhan memelihara umat pilihannya Israel. Saudara, janji Tuhan akan datangnya seorang Mesias yang sudah dijanjikan sejak Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dijanjikan lagi pada Abraham, kemudian pada Daud, kepada Israel, dan para nabi, bahwa Sang Mesias akan datang untuk menyelamatkan. Nah, di dalam sejarah orang Israel yang bermula dari bapaknya, saudara, yaitu Abraham. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 12 anak. 12 anak itu menjadi suku Israel atau bangsa Israel. Itu cikal bakalnya, saudara. Nah, bayangkan Tuhan berjanji dari keturunan Abraham, dari orang Israel akan lahir seorang Mesias. Nah, bagaimana mungkin Mesias itu akan jadi dilahirkan seperti janji Allah pada Abraham, pada Adam dan Hawa, kalau bangsa Israel punah di tengah jalan. Genosida, saudara, dihabiskan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak senang dengan Israel. Maka Allah akan gagal memenuhi janjinya bahwa Sang Mesias, Yesus Kristus, akan lahir dari keturunan Abraham, Israel. Oleh karena itu, saudara, kita melihat satu gambaran besar bahwa Allah terus melindungi umat pilihannya ini. Mari kita lihat. Saudara, saat
kelaparan besar melanda seluruh dunia, kata Alkitab. Hanya Mesir yang penuh dengan makanan. Saudara, jauh sebelum itu, sebelum keturunan Yakub yang 12 orang itu kelaparan, anak yang terkecil mereka yang bernama Yusuf, melalui kisah yang berbelit-belit dan menyakitkan, sudah sampai di Mesir menjadi tangan kanan Firaun. Siapa yang membuat itu, saudara? Tangan Allah yang tidak kelihatan. Dia sudah tahu bahwa satu kali datang kelaparan dan bangsa Israel, anak-anak Yakub ini tidak boleh punah. Yang ada makanan hanya Mesir. Siapa yang mau ngasih makanan di Mesir kalau tidak ada Yusuf, anak terkecil dari Yakub? Saudara-saudara, nampaknya seperti kebetulan. Yusuf itu dijahati oleh 11 saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Median, difitnah oleh istri Firaun, oleh istri Potifar, udah banyak macam-macam. Sampai akhirnya menjadi tangan kanan Firaun. Dari situlah anak-anak keturunan Yakub atau suku Israel diselamatkan oleh Yusuf. Saudara lihat tangan pemeliharaan Allah pada umatnya, ajaib sekali. Ajaib sekali. Nah, saudara, mari kita lihat tangan pemeliharaan Allah pada umatnya Israel pada saat penindasan bangsa Mesir. Aduh, saudara, sadis sekali. 430 tahun tinggal di Mesir, dari diperlakukan baik sampai tidak baik. Sampai akhirnya Firaun berkata, bangsa Israel sudah beranak cucu terlalu banyak. Lalu timbullah satu perintah untuk menggenosid. Yang pertama-tama, bayi atau anak laki-laki di bawah 2 tahun habiskan. Yang melahirkan dibunuh mati anaknya. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, Allah turun tangan. Allah turun tangan. Saudara, walaupun Firaun bermaksud buruk, banyak bidan-bidan yang tidak mau melakukan itu. Bahkan menyelamatkan anak-anak orang Yahudi. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan menyelamatkan satu bayi yang bernama Musa, yang esok kelak akan dipimpin Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel. Saudara, tangan siapa? Tidak kelihatan, tapi tangan Allah bekerja menuntun umat Israel. Walaupun bangsa Israel saat itu pasti tidak ngerti tangan Tuhan di mana, apa yang dia perbuat, kenapa dia tidak melakukan sesuatu. Tuhan bekerja. Saudara, kita lihat lagi Tuhan memelihara pilihan umat pilihannya dengan pada waktu kehidupan mereka di padang gurun, saudara. Setelah dibebaskan dari tangan Firaun, keluar dari Mesir, itu bukan perjalanan yang mudah, saudara. Pertama-tama laut terberau, lalu di belakang pasukan Mesir, matilah mereka. Tapi Tuhan menunjukkan providensinya, penyertaannya, pemeliharaannya. Terbelahlah laut terberau itu menjadi 2 bagian. Aduh, bagaimana mungkin? Tangan Allah yang melakukan. Kemudian saudara melihat bukan perjalanan di padang gurun penuh dengan kesengsaraan. Mereka kelaparan, kekurangan minum, kekurangan gizi, tapi Tuhan memberikan makanan, memberikan air, memberikan burung puyuh, memberikan mana selama 40 tahun. Siapa yang berbuat itu? Allah. Mereka diberi tanda bahwa Allah menyertai, yaitu dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Saudara lihat sekarang Allah yang tidak kelihatan itu menunjukkan bahwa dia setia pada janjinya. Bukan pada Israel sebetulnya, saudara. Pada janjinya sendiri. Bahwa Sang Mesias akan turun dari orang Israel. Keturunan Abraham. Janjinya pada Adam dan Hawa. Bahwa dari keturunan perempuan ini akan lahir seseorang yang akan meremukkan kepala ular itu. Saudara-saudara, mari kita lihat lagi gambaran besarnya saja. Di zaman Daniel, ketika saudara teman-teman Daniel masih bersembayang, diancam untuk dibawa ke pembakaran, saudara, mengerikan sekali, bukan? Mereka juga tetap setia kepada Tuhan Allah Yehova. Saat mereka dilemparkan ke pembakaran, Allah menunjukkan diri. Saat Daniel difitnah, saudara, karena dia tetap berdoa, dia masukkan ke dalam gua singa. Tidak berbuat apa-apa karena apa? Singa itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah turun tangan, saudara. Lalu saudara, mari kita lihat di zaman Esther.
Di zaman pembuangan, seluruhnya Allah turun tangan. Saudara-saudara, mari kita baca sejarah Alkitab begini. Saya ingin memberitahu lagi, kenapa sih Allah membela umatnya Israel? Karena dari Israel Allah akan melahirkan seorang juru selamat dunia. Karena itu janjinya, dari keturunan Daud, dari keturunan Abraham, dari keturunan perempuan ini pada Hawa. Saudara, jadi kita lihat setelah Allah menciptakan dunia, Allah masuk memelihara. Termasuk setelah anak manusia jatuh dalam dosa, Allah bertindak. Allah bukan Allah yang berpangku tangan, enggak. Mari saudara saya perlihatkan lagi. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Pada waktu Allah mengirim anak tunggalnya, memenuhi janji yang dia janjikan pada Adam dan Hawa, pada Abraham, pada Daud, pada para nabi-nabi, pada Israel. Yesus Kristus namanya, saudara. Pada saat Yesus Kristus hidup, dialah pribadi yang dijanjikan Tuhan yang memenuhi yang dikatakan Sang Mesias telah datang. Pada saat murid-muridnya khawatir, saudara, pada saat murid-muridnya khawatir, Tuhan Yesus berkata demikian, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara, ini ayat biasa buat kita zaman sekarang. Tapi buat zaman dulu, saya kira ini ayat sangat-sangat radikal, mengejutkan para murid. Perhatikan saudara. Burung-burung itu biasa mereka lihat. Seperti burung gereja yang banyak di mana-mana. Dan mereka tahu tidak terlalu berharga, sangat murah karena begitu banyaknya. Tetapi saudara, yang biasa mereka lihat, tidak pernah mereka pikirkan kaitannya dengan Allah Yahweh yang Maha Kuasa pencipta alam semesta ini. Apa kaitannya? Ketika Tuhan Yesus mengaitkan antara Bapa surgawi, pencipta alam semesta, dengan burung pipit yang tidak berharga, terceliklah mereka. Ketika Tuhan mengatakan, burung itu tidak nabur, tidak nuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapakmu di surga. Baru mereka klang, wow, iya ya. Jadi burung kecil yang tidak berharga itu sebetulnya hidup matinya ditopang oleh pribadi yang luar biasa dahsyatnya. Pribadi yang menciptakan alam semesta ini, dunia ini dengan segala isinya, hanya dengan berfirman. Pribadi itu adalah Yahweh. Jadi Yahweh, saudara-saudara, memelihara burung ciptaannya yang kecil yang tidak berharga. Tetap dipelihara, tidak dibiarkan hidup begitu saja dan mencari hidup begitu saja. Allah memelihara. Lalu saudara, sebagai komparitasnya, Yesus mulai membandingkan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dengan kata lain, hai muridku, kalau burung yang kamu anggap tidak berharga, murah, kecil, dipelihara oleh Bapakmu di surga, bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung itu? Masa sih kamu tidak dipelihara? Kalau begitu, apa gunanya kamu khawatir? Apa yang kamu makan, kamu kenakan, bagaimana hari depan kamu? Saudara lihat sekarang, Tuhan Yesus sedang memamerkan kepada para muridnya, mendemonstrasi, kamu dipelihara oleh Bapa. Oh, itu murid-muridnya, Pak. Betul, itu murid-muridnya. Tapi tahukah saudara, perkataan pada murid-muridnya tidak ditujukan juga kepada kita, pembaca Alkitab berikutnya. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Engkau dan saya dipelihara juga. Sekarang pengetahuan itu ada pada kita. Tergantung kita mau gak mempercayakan diri. Kalau burung pipit dipelihara, masa kita enggak sih? Oke. Saudara, kita lihat lagi screen kita. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, ada banyak saudara, saya ambil pilar-pilarnya saja ya. Nah saudara, mari kita lihat ini. Petrus sekarang, murid Yesus yang pernah menyangkal, dipulihkan lagi, percaya total.
Dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara sekarang lihat Bapak memelihara. Tuhan Yesus juga memelihara. Masa sih kita ragu lagi? Tuhan menciptakan dunia, kemudian memeliharanya. Bahkan Tuhan mengirim Sang Penebus, kemudian kita tetap dipeliharanya. Lihat lagi. Sekarang pemeliharaan Tuhan ditunjukkan, saudara, dengan menunjukkan kasih Tuhan tak terpisahkan dari anak-anak Tuhan. Ini pemeliharaan yang lebih khusus lagi pada orang percaya, saudara. Ini ayat sebetulnya luar biasa dahsyat kekuatan di dalamnya untuk membangun kepercayaan iman kita. Perhatikan ya. Saudara, Tuhan Yesus sedang berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya pada Dia. Di sampingnya juga ada murid-muridnya, ada orang-orang yang percaya pada Dia. Dia berkata begini, domba-dombaku. Artinya apa domba-dombaku? Orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, begitu ya, digambarkan sebagai domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Perhatikan itu. Ini satu janji, ini kepastian. Setiap domba itu tidak akan binasa, bukan sementara, selama-lamanya. Dan seorang pun, yang saya bold kuning, saudara perhatikan, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang mampu kalau domba itu sudah digenggam oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat 29 secara ajaib dijelaskan oleh Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi domba-domba dipegang Yesus. Nggak ada yang bisa merebut. Sekarang Yesus berkata, Bapakku menggenggam mereka. Tidak ada yang bisa merebut. Loh, kita ada di tangan siapa kalau gitu? Orang percaya ada di tangan siapa? Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara bayangkan, saudara, kalau ini orang percaya digenggam oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Lalu dikatakan Bapakku yang lebih besar dari siapapun memegang engkau. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Lalu di tangan siapa kita? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu menggenggam orang percaya, adakah yang bisa untuk merebut? Ada gak? Lalu Roh Kudusnya di mana, Pak? Pertanyaan yang bagus. Saudara, ketika Yesus Kristus itu naik ke surga, Roh Kudus turun, dia tinggal di dalam diri orang percaya, saudara. Dia tinggal di dalam diri orang percaya. Jadi perlindungan Allah kepada orang percaya bersifat triple protection, saudara. Triple. 3 pribadi Allah Tritunggal itu ada melindungi kita. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, tidak mungkin kita terpisah dari kasih Allah. Tidak mungkin. Kesulitan seperti apapun, saudara. Musibah seperti apapun. Kejahatan seperti apapun. Tidak mungkin memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kata Tuhan sendiri, bukan kata Pak Beni Solihin. Saudara, mari kita lihat lagi. Sekarang Paulus dengan ayat yang begitu terkenal di seluruh dunia. Dia berkata pada ayat Roma 8 ayat 35 sampai 38. Perhatikan ya, saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa? Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang pemenang yang menang. Kita itu siapa? Paulus, jemaat Roma yang telah diselamatkan. Engkau dan saya sebetulnya ikut di sana, bukan? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, Yesus yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau semua makhluk, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wow, ini satu ayat yang luar biasa. Yang tidak mungkin bisa memisahkan engkau dan saya dari kasih Kristus. Saudara, ini jaminan yang luar biasa. Bagus juga kalau kita nyanyi ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-kah, ketelanjangan-kah, tak satu pun, tak satu pun. Dahsyat saudara, janji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Apa enggak membuat saudara tergetar dan teguh? Wih, saudara mari kita lihat lagi. Ini yang dikatakan Paulus. Sekarang saya ingin masuk pada subjudul yang berikutnya. Walaupun ada jaminan itu dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, orang percaya tidak terhindar dari kesulitan. Tidak, saudara. Nah, ini harus mengerti. Ada jaminan Allah yang luar biasa. Ada penyertaan Allah, ada pemeliharaan Allah. Iya. Tapi pemeliharaan Allah tidak berarti hidupmu dan hidupku disterilkan dari masalah. Pemeliharaan Tuhan tidak berarti orang yang tidak percaya kena, orang yang percaya lolos. Tidak. Nah, mari kita lihat Matius 10 ayat 22-23. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Pada Matius 10. Dan kamu akan dibenci oleh orang, oleh karena namaku. Udah datang kesulitan, saudara. Kesulitannya bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita jahat, bukan karena kita melakukan hal-hal yang buruk. Karena namaku, karena engkau jadi anak Tuhan, aku jadi anak Tuhan. Maka kesulitan itu datang. Ini maksud ayat 22. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau mendorong murid-muridnya bertahan terus. Walaupun sulit. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu, artinya apa? Orang percaya punya kemungkinan dianiaya. Tidak dihindari Tuhan kok. Tidak. Jadi jangan cari keistimewaan sesuatu yang Tuhan tidak janjikan. Sama sekali enggak, saudara. Orang percaya justru kesulitannya lebih banyak. Penganiayaan yang tidak jatuh pada orang yang tidak percaya, mungkin jatuh pada orang yang percaya karena nama Yesus. Tapi Tuhan mengatakan begini, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Nah, sekarang bukan soal martir-martiran ini, saudara. Ya, mati syahid. Diterima Tuhan. Loh, kita sudah diterima Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan. Ini perbedaannya jihad di dalam agama lain dengan kita, saudara. Kalau kita dianiaya, kalau sempat lari, larilah. Larilah. Beda kalau nggak sempat lari, ditangkap dan dibunuh. Ya jangan takut. Tapi kalau kita bisa melarikan diri, larilah. Kenapa sih kayak pengecut lari? Bukan soal berani atau tidak, pengecut atau tidak pengecut. Bahwa lari lebih membuat penganiaya kita tidak jatuh dalam dosa membunuh kita. Yang kedua, dengan lari kita bisa menjadi berkat di mana kita hidup di tempat yang baru. Kita masih bisa memberitakan Injil. Jadi larilah, oke? Kemudian ayat yang lain, karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ini janji tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini pelan-lahan, kita harus mengakui Tuhan Yesus adalah pribadi yang berterus terang, tidak sembunyi.
Kalau dia jadi gubernur, dia bilang banjir ya banjir. Dia bilang akan nggak bisa nampung. Ya, begitu, nggak berbelit-belit. Aneh saudara ini. Dia itu kalau sebagai lahiriah, dia pemimpin agama yang baru. Tolong jangan katakan yang susah-susah. Orang nggak mau ngikut Kristen, nggak mau ngikut dia nanti. Tapi tidak. Dia beberkan terus terang. Kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya. Waduh, berat sekali. Siapa yang mau mengikut dia dengan nggak ada janji-janji yang luar biasa kok. Oke. Saudara, ini yang lebih mencengangkan lagi. Kita lihat saudara ya. Pada ayat 28 pasal yang sama, dia berkata begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Artinya apa? Kamu bisa terbunuh. Waduh. Berapa banyak orang yang mundur saudara dengar pengajaran kayak gini. Jangan kamu takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh. Wih, enak aja kamu ngomong, hai Yesus. Tubuhnya tubuh aku, yang mati aku. Tetapi dia berkata, yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Apa maksudnya? Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membunuh, berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, dia mau mengatakan kepada murid-muridnya yang mengikut dia, jangan takut kalau soal tubuh ini. Tapi takutlah, tapi orang-orang itu tidak bisa membunuh bagianmu yang terdalam, jiwa yang kekal itu. Tapi takutlah kepada dia adalah dia sendiri, saudara. Sang Mesias itu yang berkuasa baik membinasakan jiwa maupun tubuh di neraka ketika kamu dihakimi. Saudara, berarti di sini apa, saudara? Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita bisa dianiaya orang, bahkan bisa kehilangan nyawa kita. Dan juga dalam hal ini kalau saya teruskan, bisa mengalami musibah, bisa mengalami COVID, bisa mengalami kecelakaan, bisa. Tuhan sudah katakan kok. Tetapi soal jiwa, kita dijamin Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut engkau. Itu maksudnya bukan tubuh, saudara. Tapi persoalan jiwa, persoalan roh, yang setelah kematian roh itu akan pulang kepada penciptanya. Itulah yang diselamatkan. Itulah yang kekal sifatnya, saudara. Tuhan menjamin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sampai di sini kita memahami sekarang. Allah memelihara umatnya. Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara khusus bangsa pilihannya Israel. Allah memberikan hak yang istimewa bagi pemeliharaan anak-anaknya. Tapi bukan berarti kita terhindar dari kesulitan. Tidak sama sekali. Dan dia tidak pernah berjanji, saudara. Jadi jangan marah pada Tuhan kalau kesulitan datang, kalau musibah datang. Mudah-mudahan enggak. Kita mohon Allah menjaga. Tapi kalau Allah mengizinkan itu terjadi, enggak perlu kita putus asa. Karena apa? Dia tetap memegang kita. Dia tetap menjaga dan memelihara kita. Oke, semoga ini bisa mengerti. Sekarang engkau dan saya diajak untuk bertambah mengenal Allah. Bertambah mengenal Allah. Celakalah pengkhotbah-pengkhotbah yang selalu menceritakan berkat, berkat, berkat. Ketika khotbah tidak melukiskan yang sebenarnya Alkitab katakan, sebetulnya pendengar sedang diajak untuk mengenal Yesus yang berbeda. Orang-orang yang frustrasi masa kini adalah orang yang mendengar Yesus selalu penuh berkat. Tapi tidak pernah menceritakan engkau akan dianiaya, engkau akan sulit, engkau juga bisa akan mati kok. Tapi kalau kita menghadapi firman yang betul-betul firman dan memahaminya, kita tidak kaget. Sudah dikatakan oleh guru kita, Yesus Kristus. Kita tidak kaget. Nah, saudara, iman tumbuh karena yang pertama informasi tentang firman. Di dalam iman harus ada knowledge tentang Allah. Betul gak? Knowledge itu harus knowledge yang benar. Kalau knowledge-nya tidak benar, kita mengenal Allah yang tidak benar, Allah yang keliru. Saudara-saudara, perhatikan ya. Andai kata kita mendengar hamba Tuhan selalu memborbardir dengan rezeki, khotbah,
berkat berlimpah, berilah, dia akan tidak dia Allah yang tidak pernah berhutang akan membalas kamu berlimpah. Sebetulnya kita sedang dididik jadi orang Kristen yang mata duitan. Orang Kristen yang materialistis. Loh, kita datang kepada Tuhan untuk disucikan. Supaya roh kita, jiwa kita bersih. Ini diajarkan untuk jadi mata duitan lagi. Tuhan sarananya, bukan objek penyembah kita. Bukan, dia cuma alat. Seperti ATM yang kita pencet harus keluar. Saudara-saudara, betapa kekeliruan yang luar biasa pada pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah seperti itu. Saya mau katakan pada saudara yang mungkin saudara belum tahu. Alkitab kita, saudara-saudara, itu mengangkat topik tentang uang, harta kekayaan, kepemilikan, jauh lebih banyak daripada ayat-ayat apapun, topik-topik apapun. Saya pernah membaca sebuah buku dikatakan 2.300-an, saudara. Ayat-ayat yang berhubungan dengan uang, harta kekayaan, kepemilikan. Tapi tidak pernah satu pun Tuhan dan Tuhan Yesus, saudara, mendorong umat pilihannya untuk memiliki harta lebih banyak. Tidak ada. Yang ada adalah waspadalah, hati-hatilah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Janganlah kamu menjadi penyembah mamon. Kamu tidak mungkin menyembah Allah dan menyembah mamon. Itu kebanyakan peringatan dari Alkitab, saudara. Dengan sangat pandainya sekarang, saudara, para hamba Tuhan mengawinkan, memeritkan antara hidup dengan Allah dengan hidup dengan mamon. Sehingga ketika menghadapi kesulitan hidup, frustrasilah banyak orang Kristen. Kok nggak sama? Aku berdoa kok nggak dilimpahi. Aku berdoa kok tetap kena musibah ini. Ya karena dengar firman yang ngaco, saudara. Nah, saya bukannya menjelek-jelekan hamba Tuhan secara umum, saudara ya. Itu yang sering kita dengar, bukan? Dan itu tidak dikatakan oleh Alkitab. Ada apa ayat-ayatnya? Iya, nggak dipahami dengan benar. Saudara, setiap ayat Alkitab bisa diputar kemana si pengkhotbah mau. Tapi hamba Tuhan yang belajar baik-baik, dengan takut akan Tuhan, tanpa motif untuk mencari keuntungan, dia akan mengabarkan yang baik. Yang benar. Oke. Mari kita lanjut lagi, saudara. Jadi Tuhan tidak menghindari hidup kita atau mensteril hidup kita dari kesulitan. Tidak. Nah, sekarang saya ingin masuk dua macam kejahatan di dunia ini. Agar nanti kita bisa kaitan dengan hidup kita, saudara. Ada dua macam kejahatan di dunia ini. Yang pertama, kejahatan alam yang bersifat destruktif. Saudara, alam memberikan kita sarana untuk tinggal. Alam yang menghidupkan kita. Alam yang memberikan kekayaan kepada kita. Sumber-sumber makanan, sumber kesehatan ada pada alam. Sumber kekayaan. Tapi juga harus kita akui, saudara, ada bagian-bagian destruktif dari sifat alam. Misalnya badai, gempa bumi, tornado, letusan gunung berapi, virus, termasuk virus COVID-19. Ada ratusan ribu virus yang baik. Cuma ada sedikit virus yang jahat termasuk virus 19, saudara. Oke, saudara. Peristiwa bencana ini yang ditimbulkan oleh alam yang bersifat destruktif menimbulkan kerugian harta benda yang begitu besar. Bahkan juga nyawa manusia. Nah, saudara-saudara, ini adalah kejahatan alam namanya. Karena aspek alam yang memberikan dampak negatif dan menyakitkan kepada kita. Yang bertentangan dengan keinginan kita untuk nyaman dan untuk mengalami kesejahteraan. Saudara-saudara, ini bukan kejahatan manusia, tapi kejahatan alam. Nah, apakah orang Kristen dihindari dari ini? Jawabnya, tidak dihindari secara khusus. Tidak. Allah tidak pernah berjanji orang lain kena, kamu tidak kena. Sama, Allah memberikan sinar matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik. Allah juga memungkinkan engkau dan saya mengalami kejahatan alam yang bersifat
destruktif ini. Saudara, ingin saya katakan bahwa kejahatan alam ini bukan kejahatan manusia, tapi kejahatan alam. Tidak seluruhnya alam jahat, tetapi ada bagian-bagian yang betul-betul bisa menghancurkan diri kita. Namun, saudara, kejahatan ini bisa juga pada mulanya murni hanya alam. Tapi karena keserakahan manusia, mengeksploitasi alam demi kepentingannya tanpa mikir ulahnya akibatnya apa, maka saudara, alam itu marah, alam itu murka karena dia rusak. Akhirnya yang terkena adalah manusia itu sendiri. Betul tidak? Saudara, kita tidak tahu COVID itu dari mana, tapi yang jelas COVID itu merupakan satu mekanisme alam juga, bukan? Tapi bisa jadi karena ulah manusia yang betul-betul kotor, berkepentingan untuk dirinya, akhirnya rusaklah alam ini. Tetapi kalau kita pikir-pikir, saudara ya, dari mana alam itu bisa destruktif? Bisa jadi merupakan kutukan karena dosa yang diperbuat Adam dan Hawa. Allah berkata, sejak ini susah payahmu bekerja, bla 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 bla, dan alam akan menjadi lawanmu. Alam yang tadinya memberikan naungan, memberikan penghidupan, sekarang alam akan menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Bisa jadi Tuhan tahu, karena engkau telah jatuh dalam dosa, hai manusia, jiwa serakahmu kelak tidak akan bisa kau tahan. Akhirnya kau mengeksploitasi alam. Akhirnya alam akan menjadi lawanmu. Bisa juga, saudara. Oke, itu kejahatan alam. Yang bisa juga bermula atau lama-lama ditunggangi oleh kepentingan manusia, saudara. Jadi alam dengan kepentingan manusia nyampur, tambah merusak lagi. Nah, akhirnya menimbulkan banyak korban. Yang kedua, saudara, kejahatan itu disebut kejahatan moral. Ini kejahatan yang disebabkan oleh pilihan dan keputusan moral yang diambil oleh manusia. Seperti perang, penganiayaan, rasis, perbudakan, penipuan, ketidakadilan, pembunuhan, itu semuanya, saudara, sebelum terjadi kejahatan, manusia yang mau melakukan kejahatan mengambil keputusan. Nah, keputusan itu biasanya digiring oleh kepentingan pribadi yang kita sebut dosa. Dosa, saudara. Nah, ini kejahatan yang murni, bukan dari alam. Dari manusia itu sendiri. Kenapa manusia bisa melakukan kejahatan seperti ini? Jawabnya adalah dari sudut teologis, saudara ya. Dari sudut psikologis, sosiologi, dari sudut apapun banyak jawabannya. Tetapi dari sudut teologis, ini adalah dosa yang merupakan dampak dari dosa asal, dari dosa awal. Jatuhnya Adam dan Hawa di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Nggak kelar ternyata, saudara. Bukan cuma merembet dan menguasai mereka, tapi anak cucu mereka. Jadi setiap kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk memberontak kepada Tuhan. Dan tidak peduli kepada Dia dan hukum-hukumnya. Dan terus-menerus mencari pemuasan diri. Tidak peduli merugikan orang, membunuh orang, memperkosa orang. Dilakukan oleh manusia yang jahat. Saudara-saudara, itu kejahatan moral, saudara. Dan bisa gak anak-anak Tuhan mengalami kejahatan moral dari manusia jahat lainnya? Jawabnya bisa, saudara. Nah, sekarang harus bisa dimengerti, bukan? Kenapa Tuhan tidak melewatkan banjir? Yang kena tetangga saudara ajalah, dia kan gak ke gereja. Aku kan ke gereja, Tuhan. Kalau kebakaran terjadi, Tuhan, aku anakmu, jangan rumahku kebakar ya. Ya kalau Tuhan lindungi bisa. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji secara general, tidak pernah berjanji secara khusus juga. Kemungkinan besar kita bisa ikut tersangkut dengan kejahatan moral yang dibuat oleh orang-orang lainnya. Saudara, bisa jadi bukan? Kita ikut pesawat, kita ikut terjatuh. Kita ikut bis, kita kecelakaan dan meninggal dunia. Kesalahannya di mana? Di supir yang ngantuk. Di supir yang lihat SMS. Kesalahannya di dia, tapi akibatnya seorang anak Tuhan. Bisa, saudara. Bisa. Nah, jadi pahamilah ini, saudara.
Kalau kita memahami ini, musibah datang menyakitkan pasti. Bencana datang menyakitkan. Tetapi secara teologis kita tidak meragukan Allah. Sama sekali enggak, karena Allah tidak pernah berjanji. Tapi pemeliharaannya tentang jiwa kita sampai kekekalan, itu dia janjikan. Pegang itu. Jadi tubuh kita boleh meninggal dunia, saudara. Yang sial, yang tidak beruntung, yang celaka, sudah meninggal dunia mengalami kematian karena musibah, di hadapan Tuhan diadili. Dan roh kita dilemparkan ke dapur api perapian yang menyala-nyala, di mana retak dan ratap tangis itu tidak pernah berhenti di sana. Oh saudara-saudara, tubuh kita boleh mengalami kematian. Bukankah akhir manusia hidup adalah kematian? Engkau dan saya akan mengalami, bukan? Tapi yang manis, yang indah, yang menyejukkan, yang membuat kita betul-betul dapat anugerah, jiwa kita dibawa kepada Tuhan. Dan saudara, jiwa yang dibawa kepada Tuhan itu tidak lagi akan menerima penghukuman atas kesalahan dan dosa kita. Karena seluruh penghukuman itu telah ditanggung oleh Anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dibayar lunas hukuman itu. Sehingga Tuhan mempersilahkan kita masuk. Bukan karena kita baik, bukan. Bukan karena kita tidak berdosa, bukan. Tapi karena seluruhnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, janji itulah yang dia janjikan. Oke. Sebagian lagi, saudara ya, sebentar lagi. Ini bagian terakhir. Sekarang apa hubungannya antara pemeliharaan Tuhan dan dosa atau kejahatan? Kalau Tuhan memelihara, kenapa ada kejahatan nyamber kepada saya? Kalau Tuhan memelihara, kenapa kehidupan makin sulit? Kenapa dosa orang lain akhirnya saya juga harus ikut memikulnya? Yang terjadi di Wuhan akibatnya kok kita? Kenapa? Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Secara teologis, saudara, nah pahami ini ya, kita belajar. Yang pertama, bisa jadi ketika satu dosa atau kejahatan itu akan dilakukan, Tuhan mencegah dosa itu. Dengan kuasanya, dia masuk mengintervensi. Dia masuk campur tangan untuk mencegah dosa itu terjadi. Sehingga dosa itu tidak bisa terjadi, saudara. Dengan kata lain, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak mengizinkan. Saudara-saudara, banyak orang ngeluh kejahatan terjadi dalam dunia ini. Di mana Tuhan? Saudara-saudara, nggak ada yang tahu bahwa Tuhan sudah menghindari begitu banyak kejahatan dalam dunia ini. Ini loh saudara yang harus kita lihat dari dimensi ilahi. Jangan marah pada Tuhan, jangan ngeluh pada Tuhan. Tuhan, hidupku susah. Kalau Tuhan mau ngomong gitu ya, dia bisa ngomong begini. Kamu tahu gak? Udah berapa banyak hal yang jahat aku hindari dari hidupmu. Sekarang kemalangan seperti ini aja menuduh aku. Bisa jadi kalau saya jadi Tuhan berkata begitu. Saudara, seorang anak cuma tahu mamanya berkorban hal-hal yang begitu. Kalau mamanya mau ngomong, nak duduk sini, mama ceritain loh, dari kamu lahir sampai kamu sekarang itu, berapa banyak mama berkorban buat kamu. Ngerti? Jangan bilang mama jahat, mama nggak ngasih kamu. Gitu ya. Ketika diceritakan, berlinanglah air mata sang anak. Saudara-saudara, dari kemungkinan keputusan Allah dengan dosa, yang pertama Tuhan mencegah dosa. Nggak terjadi. Saudara, ini membuat kita tidak menyalahkan Tuhan, bahkan bersyukur. Boleh gak saudara berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk banyak kejahatan yang tidak terjadi dalam diriku hari ini. Yang engkau hindari. Ada banyak dosa yang tidak merembet ke dalam diriku karena engkau hindari dan aku tidak tahu. Oh saudara, itulah providensi Allah. Itulah pemeliharaan Tuhan. Kemungkinan yang kedua, hubungan antara pemeliharaan Tuhan dengan dosa atau dengan kejahatan,
Tuhan tidak mencegah dosa itu terjadi, saudara. Tuhan tidak mencegah. Saudara, kenapa Tuhan tidak mencegah dan membiarkan dosa itu terjadi? Dengan kata lain, bukan Dia yang menginginkan dosa itu terjadi. Di dalam segala tahapan kemungkinan ini, saudara, saya tidak mengatakan dosa itu dari Tuhan. Tidak sama sekali. Dosa dan kejahatan bukan dari Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Tuhan adalah pribadi yang satu kejahatan pun tidak ada pada dirinya. Di dalam terang tidak ada bayang-bayang pada Tuhan. Tuhan kalau tidak mencegah dosa, bukan berarti Dia membuat dosa. Tapi bisa jadi Dia mengizinkannya untuk terjadi. Ya, dengan kata lain, ada orang yang terus memaksa berdosa, oknum-oknum merasa diri untuk melakukan kejahatan, dan Tuhan tidak mencegahnya. Kalau tidak mencegahnya berarti Dia tahu, tapi Dia izinkan. Dia tidak mencegahnya, Dia mengizinkan, saudara. Itu terjadi. Saudara, tapi bukan berarti nanti orang yang melakukan itu akan lolos dari pengadilan Tuhan. Tidak. Saudara, di dalam kitab Roma, Paulus pernah berkata bahwa Tuhan menyerahkan mereka dalam hawa nafsunya. Tuhan menyerahkan, terserah kamulah. Berarti Tuhan tidak mencegah, bukan? Tapi nanti tanggung jawab itu akan datang. Oke, yang ketiga, saudara. Hubungan antara pemeliharaan Tuhan dan dosa. Tuhan mengarahkan dosa itu. Apa artinya? Sementara membiarkan beberapa dosa terjadi, Tuhan dengan kuasanya, seperti seorang seniman mulai mengarahkan, saudara, dosa itu sedemikian rupa, agar, saudara, dosa itu menjadi kebaikan buat anak-anaknya. Pertama-tama dirasakan oleh kita, yang saudara mengalami betul-betul rasa tertekan, marah kepada Tuhan. Tapi tunggulah, perbuatan Tuhan belum selesai. Dosa datang pada kita bukan perbuatan Tuhan. Kalau Dia tidak mencegah, berarti Dia membiarkan atau mengizinkan. Bukan berarti Dia menyetujui, tidak, saudara. Dia membiarkan, Dia mengizinkan, okelah, lakukan. Tetapi Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia punya cara sendiri untuk boleh, saudara, memutar arah dosa itu kelak. Puing-puing pecahan yang diakibatkan oleh konsekuensi dosa yang buruk dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ini yang tidak kita ketahui. Ini misteri Allah, saudara. Yang terjadi pada dampak COVID. Apa dampaknya kelak? Atau apa yang terjadi pada dunia? Dunia cuma merasa kehilangan kebebasan. Uang negara habis luar biasa, nggak karuan. Uang pribadi juga akhirnya harus melorot, bisnis sepi. Tapi Tuhan tahu, saudara. Ketika Dia membiarkan COVID terjadi, belum tentu COVID dari Dia. Belum tentu. Saya nggak katakan COVID dari Tuhan. Belum tentu. Saya juga tidak tahu. Tapi Dia bisa mengarahkan untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Seperti yang terjadi dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang ditentukannya, dipilihnya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi jelas, saudara. Roma 8 ayat 28 mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan artinya mendatangkan kebaikan sesuai dengan pikiran kita. Nanti kelak kita akan kaya, kita berlimpah lagi setelah COVID ini selesai. Bukan. Ayat 29 mengatakan supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. COVID ini adalah satu keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi justru untuk membuat engkau dan saya serupa. Keserupaan dengan anaknya. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengejar keserupaan dengan Yesus dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, dalam kasih, di dalam kekudusannya. Saudara-saudara, Allah bisa mengarahkan itu. Terakhir, dalam hubungan antara pemeliharaan Tuhan dan dosa, Tuhan membatasi dosa itu.
Sebagian dosa Tuhan izinkan terjadi, tapi sebagian Tuhan batalkan, supaya Tuhan batasi. Kalau Tuhan biarkan, manusia tidak kuat. Manusia akan ikut berdosa, manusia akan ikut kotor di dalamnya, orang-orang beriman juga frustrasi. Karena kemurahan Allah, Tuhan membatasi jumlah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Dengan kata lain, sekarang saudara memahami doktrin providensia Tuhan. Dengan banyak ayat-ayat yang saya buka, tidak semuanya akan terbuka. Saya nggak sempat lagi untuk boleh membuka 4 state ini, 4 kemungkinan ini dari ayat-ayat firman Tuhan. Tapi semua berasal dari firman Tuhan. Biarlah kita semakin mengenal Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, yang pertama kita tahu, kita tidak akan pernah lepas dari pegangan Tuhan. Dia memegang kita dengan tangannya. Aku dan Bapa adalah satu. Tubuh kita boleh meninggal dunia. Jiwa kita tidak akan pernah mati dan binasa, tetapi memperoleh hidup kekal karena anugerah Tuhan. Kemungkinan kita terjadi musibah pada kita ada. Kesulitan ada. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau dan saya. Sampai di sini dulu, saudara. Saya serahkan kembali kepada panitia. Ya, terima kasih untuk Pak Beni untuk pemaparannya yang malam hari ini yang sudah saya rasa cukup sangat jelas ya. Tapi ada beberapa pertanyaan juga Pak Beni dari beberapa jemaat yang hadir ya. Mungkin yang pertama saya mau mencoba menanya, ada yang bertanya seperti ini. Mengapa Allah yang baik itu membiarkan anak-anaknya menderita sampai terkadang nggak bisa ditanggung lagi penderitaan itu oleh kita? Apalagi penderitaan itu datangnya dari pihak luar, misalnya terus-menerus orang itu melakukan perbuatan jahat kepada diri kita. Pak Beni, seperti itu. Ya. Mengapa Allah yang baik membiarkan anak-anaknya menderita? Tadi sudah saya jelaskan, dia tidak pernah berjanji kok. Tidak pernah berjanji bahwa orang percaya anak-anaknya akan dihindari dari penderitaan. Jadi nggak salah Allah kan? Karena di dalam penderitaan bisa jadi Allah mengubah arahnya untuk kebaikan. Kebaikanmu dan kebaikanku untuk memurnikan. Yang kedua, sampai penderitaan itu, dalam pertanyaannya tadi ya, sampai penderitaan itu tidak bisa ditanggung. Enggak. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, yang tidak lebih dari kekuatanmu. Nah, kita harus menempatkan itu pada porsi Tuhan, bukan kita. Saya ikut simpati, saudara. Ada orang yang menderita dan geleng-geleng kepala juga saya berkata, aduh kalau saya kena kayak gitu gimana ya? Orang itu kok luar biasa bisa bertahan. Nah tapi kalau dari kacamata Tuhan, penderitaan seberat apapun kita bisa tanggung kok. Bagaimana cara menanggungnya? Yang pertama kita harus katakan dari sudut Allah itu pencobaan biasa. Yang kedua dari sudut Allah ketika pencobaan itu sudah akan melampaui kekuatan kita, dia memberikan kita resources untuk menanggungnya. Yang ketiga, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalam kita. Bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Jadi, saudara sekali lagi, mungkin pertanyaan itu di chatnya pada waktu pertengahan ya. Setelah terakhir saya jelaskan, mungkin kok terjadi kita menderita. Tapi Tuhan tetap berjanji memberi kekuatan. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke, pertanyaan kedua Pak Beni ini mungkin mirip ya, bukan mirip ya, sambungan yang tadi ya. Ya. Kalau begitu, kenapa sih Tuhan nggak langsung menghukum orang-orang yang sudah berbuat jahat seperti itu, yang berbuat jahat kepada kita? Seperti ada yang membunuh, mencuri. Seperti itu Pak Beni. Saya minum dulu ya. Iya. Saudara, pertanyaan saudara sama dengan keinginan saya. Tuhan cabutlah orang-orang jahat saat dia melakukan kejahatan. Tapi saudara tahu ketika Tuhan mencabutnya, saudara dan saya ikut tercabut. Pernah mikir nggak bahwa kita juga orang jahat? Habis, nggak ada yang sisa, saudara. Betul nggak? Kita cuma mikir orang yang jahat orang lain, bukan kita kan? Tapi ketika Tuhan mencabutnya, engkau dan saya juga ikut tercabut kok. Karena kita sama-sama orang jahat. Kita nggak jahat pada diri kita jahat sama orang lain dan kita tidak berasa jahat, bukan? Nah, saudara, Tuhan memberikan kesempatan
kepada orang-orang untuk mengenal Dia. Kasih-Nya, penebusan yang dilakukan melalui anaknya. Sama engkau dan saya diberi kesempatan. Nah, setelah itu sebagian orang diselamatkan. Sebagian belum. Yang belum kan kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Dan Tuhan nggak bisa mencabut-cabut begitu aja. Yang kedua, saudara lalang dan gandum dibiarkan tumbuh sama-sama untuk memperjelas kualitas daripada gandum itu, bukan? Ya, di tengah-tengah orang yang sekuler, tidak percaya, menghina kita, jahat sama kita, barulah kelihatan kualitas anak-anak Tuhan. Terang tidak akan jadi terang kalau nggak ada kegelapan. Garam tidak akan jadi garam kalau tidak ada pembusukan, tidak ada ketawaran. Dua-dua itu dibiarkan Tuhan. Oke, begitu ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin saya sedikit bingung sebenarnya dengan pertanyaan, tapi kita coba tanyakan, mungkin Pak Beni bisa nangkap dia. Pak Beni mau penjelasan firman Tuhan yang mengatakan lebih dari orang-orang yang menang. Padahal sebagai pengikut Kristus dikatakan harus mau dan rela menanggung penderitaan dan penganiayaan sebagai konsekuensinya. Saudara, sebagai orang-orang yang menang bukan berarti kayak kita itu kayak perang lalu menang. Enggak sih. Di dalam kita bisa menanggung penderitaan yang berat, kehidupan yang penuh dengan nggak masuk di akal deh saudara ya. Kalau orang menderita terus-menerus, tapi kok bisa tahan? Nah, ketahanan dia itu karena kekuatan Tuhan. Itulah yang membuat dia jadi pemenang. Belum tentu masalahnya selesai, enggak. Tapi ketahanan dia akan membuat orang heran dan kagum, barulah di situ tempat bersaksi bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan itu. Saudara, saya tetap masih ingat ya, seorang ibu di GKI Layur, saudara ya. Yang anak gadisnya satu-satu putri tunggalnya yang baru tamat SMA, dijerat mati oleh mantan kekasihnya di taksi. 19 jam dibawa puter-puter di taksi, mayatnya. Lalu yang bunuh mantan kekasihnya bersama dengan pacarnya. Teman sekelas semua. Bagaimana mungkin dia bisa tahan kesedihan, kehilangan. Bagaimana mungkin dia bisa mengampuni. Nah, orang seperti itu dikatakan lebih dari pemenang. Tetap saja anak putri tunggalnya tetap saja nggak bisa hidup lagi kan. Tapi daya dia menunjukkan dia mampu mengampuni, bukan membenci, bukan membalas. Itulah yang lebih dari pemenang. Oke, ya. Wah, ini cukup banyak nih Pak Beni ya. Saya mungkin silakan. batasi waktunya sebentar. Oke. Ya. Bagaimana dengan orang Kristen yang saking stres lalu melakukan bunuh diri, Pak Beni? Saudara-saudara, begini, kalau kita tidak memahami baik-baik firman Allah yang merupakan cerminan diri Allah, kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang nekat seperti itu. Ya, nah firman Tuhan itu sebetulnya adalah cerita tentang Tuhan, saudara, bukan tentang kita, tentang siapa pencipta kita dan apa yang diperbuat ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan bagaimana kasihnya kepada kita. Kalau kita memahami itu, lalu kita akan merasa Tuhan itu baik. Tuhan itu membantu, Tuhan itu menolong. Maksudnya kita mau akhiri hidup kita. Tapi yang kedua, ada orang yang mengakhiri hidup juga karena tekanan memang terlalu besar dan syarafnya memang lemah. Bisa jadi saya harus akui itu. Ada orang yang punya ketahanan menanggung stres itu lemah. Nah, tapi kalau ini dilatih untuk boleh berserah kepada Tuhan, lama-lama dia kuat kok. Nah, prinsipnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Ya, kekuatan. Tuhan tahu air mata kita, Tuhan tahu kesulitan kita, nangislah kepada Tuhan. Tidak ada salahnya, bahkan Tuhan mengatakan, Dia menaruh air matamu dalam kirbatnya.
Artinya apa? Dia taruh betul-betul di dalam kirbat supaya nggak bisa hilang. Supaya dia ingat terus. Itu berarti kepedihanmu ada di dalam hatinya. Cuma kenapa Tuhan belum nolong? Nah, ini lagi rahasia Tuhan. Di dalam Mazmur 46 dikatakan, saudara, pada waktu pagi datanglah pertolongan itu. Yang paling menyeramkan waktu malam, bukan? Tapi kadang-kala Tuhan membiarkan anak-anak Tuhan melalui malam yang menegangkan itu. Supaya harapannya besar kepada Tuhan. Imannya tumbuh kepada Tuhan. Dengan perkataan pertolongan datang waktu pagi, kita harus berpikir, pasti akan ditolong. Tinggal waktunya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, sering-sering nyanyi lagu itu ya. Oke, Pak Dedi. Oke, berikutnya ya Pak. Kenapa orang yang jujur dalam berusaha sepertinya kok susah sekali ya? Tapi orang yang curang dalam berusaha seolah-olah kok diberkati melimpah. Mungkin ini sama-sama orang Kristen gitu Pak. Iya. Jadi saudara mau diberkati limpah apa enggak? Ya udah jangan jadi orang jujur. Nah, saudara, sama-sama orang Kristen ya. Yang satu jujur, yang satu tidak jujur. Yang satu diberkati. Berkati itu dari mana? Kadang-kadang kita sudah terlalu biasa pakai istilah berkat ya. Diberkati. Padahal kalau perkataan diberkati, yang pertama berkatnya dari Tuhan dong. Oke, yuk kita periksa, kita jawab. Apakah Tuhan memberkati orang yang tidak jujur? Apakah Tuhan memberkati orang yang licik? Kalau berkat itu diganti dengan kekayaan, apakah Tuhan membuat orang licik jadi kaya? Penipu jadi kaya? Saudara mulai berat ya. Dan mengatakan, enggak lah Pak. Ya enggak. Kenapa dia jadi kaya? Karena kelicikannya. Karena dustanya. Karena penipuannya dia jadi kaya. Banyak saudara, nggak usah orang percaya, orang nggak percaya juga banyak. Nah saudara, lumrah bukan? Satu hukum alam. Kalau orang menipu, ya orang dapat banyak uang tanpa kerja keras. Cuma asal muter-muter mulut. Ya, tapi ada konsekuensinya bukan? Konsekuensi hukuman dari Tuhan yang menanti dia. Atau hukuman negara. Nah sekarang pilihlah kita mau ikut dia atau enggak. Orang jujur malah susah Pak. Ya, konsekuensi hidup memang begitu. Enggak susah-susah sekali lah. Kalau dagang dia laku 10, kita laku 2, 3. Jangan bandingkan sama orang yang enggak jujur dong. Bandingkan juga dengan orang jujur. Sama-sama sulit kok. Ya enggak apa-apa juga. Oke, nah yang kemudian saudara saya mau katakan. Kebanyakan kalau orang yang tidak jujur, itu anak-anak dunia bukan? Pemazmur 73 pernah ngiri. Kok orang kafir, orang fasik malah makmur, panjang umurnya. Aku pengen seperti dia Tuhan. Ya, tiba-tiba Tuhan bukakan matanya. Satu penglihatan setelah kehidupan ini berakhir, masuk ke kekekalan, baru dia tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu. Lalu dia berkata, hampir saja kakiku tergelincir. Artinya apa? Hampir saja aku ikut tingkah laku orang-orang fasik seperti itu. Di kekekalan baru tahu, saudara. Nasibnya sangat-sangat buruk orang-orang seperti itu. Nah, saudara, oke lah. Kita sebagai anak Tuhan, kita nggak dapat berlimpah keuntungan karena kita jujur. Tapi yang kita punyai hidup kekal itu udah ada di tangan kita kan. Jadi jangan terlalu khawatir. Oke, Pak Dedi. Oke. Pak, tadi dikatakan di Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Pak, kok ini kesannya seperti lari dari masalah ya? Karena tadi dikatakan Anda boleh untuk pindah keluar kota atau kota lain. Boleh lebih dijelaskan Pak soal ayat firman Tuhan ini? Enggak. Bukannya lari dari masalah, saudara. Enggak. Kan tadi saya bilang, kenapa harus lari? Yang pertama, dengan lari kita tidak terbunuh. Kalau kita terbunuh, ada pembunuhnya, bukan?
Yang bunuh kita juga melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dengan lari kita menghindari orang berdosa kepada Tuhan, yaitu tidak membunuh kita. Yang kedua, kalau kita lari ke kota lain, kan masih aman. Disitulah kita bisa hidup, mengabarkan Injil lagi, mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan, berbuat kebaikan, kan lebih berguna. Jadi, kekristenan itu, saudara, bukan soal mati, sakit, gagah-gagahan untuk masuk surga. Loh, kita nggak pernah terdorong untuk gagah, mati, martir, biar masuk surga. Surganya udah dapet kok. Sekarang adalah persoalan kita bagaimana dengan hidup ini kita memuliakan Tuhan. Kalau lebih berharga kita masih hidup untuk boleh menginjili dan orang percaya kepada Tuhan, kan bagus buat dia. Ya ambil itu. Jadi kekristenan itu harus cerdik, tapi tulus. Ya, cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi orang Kristen sekarang, saudara, kebanyakan cerdiknya seperti ular. Merpatinya terbang semua. Oke. Pak Beni, bagaimana menangani orang yang selalu melihat hidup ini dari sudut pandang negatif? Karena ia menilai orang Kristen itu jahat, sumber masalah karena ia sering bertemu dengan orang Kristen yang jahat. Kita nggak bisa cegah hal itu, bukan saudara? Itu kejadian-kejadian seperti yang dia alami di luar pengetahuan kita dan di luar bisa kita mengatur dan mengontrolnya, bukan? Tapi yang bisa kita lakukan bagian kita, jangan jadi orang Kristen yang jahat. Sehingga tambah rame lagi, tambah nggak jadi kesaksian. Hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat semua orang agar mereka memuliakan Bapakmu. Lakukan banyak kebaikan, bukan banyak kejahatan. Saudara, satu aja saya titip pesan ya. Kalau kita chat, kalau kita ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya, yang menambah resah, menambah gelisah, yang nggak jelas, mempermalukan orang, jangan. Jangan saudara biasakan. Kalau kita hadir, kalau kita chat, kalau kita WA, sesuatu yang positif terjadi. Nah, itu baru jadi terang dan garam dunia. Oke. Pak Beni, dari mana asal dosa atau kejahatan? Jika Allah adalah pencipta segala sesuatu, artinya virus corona dan virus jahat lainnya pun diciptakan Allah. Bukankah itu sesuatu yang jahat yang Allah ciptakan juga? Kelihatannya begitu, saudara ya. Virus corona kok jahat sekali sih. Tapi kalau kita balance, saudara ya, saya juga bukan banyak. Saya pernah baca buku tentang virus corona. Ternyata baru tahu juga ada ratusan ribu jenis virus di dunia ini yang terus memecah belah, berkembang biak menjadi virus-virus lainnya lagi. Nah, di antara itu sedikit yang sebetulnya merusak. Banyak virus yang bermanfaat. Nah, apakah Allah disalahkan? Kita tidak tahu virus-virus yang merusak itu asalnya dari mana. Kemungkinan dari tangan manusia yang merekayasa, manusia yang jorok, manusia yang seharusnya tidak lakukan, dilakukan. Jadilah virus-virus seperti itu. Betul tidak? Jadi nggak bisa disalahkan Tuhan. Ya, Tuhan asal dosa, bukan. Perhatikan ya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, apakah mereka diciptakan dalam keadaan dosa? Tidak. Siapa yang membuat mereka berdosa? Keputusan mereka sendiri. Tuhan sudah warning loh, ya, sudah warning dan berkata, semua boleh kamu makan nih buahnya, tapi satu aja. Maksudnya yang satu itu susah sih, ngabisin buah yang di luar satu itu aja nggak habis-habis 1 abad. Tapi yang satu itu jadi menarik karena apa? Ya, setan berkata kamu akan jadi seperti Allah. Nah, di dalam diri manusia diberikan kemungkinan Tuhan menciptakan manusia unik, diberikan kemungkinan untuk mengambil keputusan melawan dirinya juga, melawan diri Allah. Saudara, itu satu wewenang yang kalau Allah memberikan itu luar biasa. Allah namanya pribadi yang betul-betul tidak takut untuk dilawan. Tapi dia kasih tahu dulu, engkau bebas kok. Mau ambil, mau enggak. Tapi dikasih tahu kalau engkau ambil, ini konsekuensinya.
Allah ingin manusia itu mencintai Dia, mengasihi Dia. Nah, ketika keputusan itu diambil oleh Adam dan Hawa, keputusan pemberontakan, setelah jatuh, kita anak cucunya berkata, kenapa diberi kebebasan? Yang namanya manusia harus ada kebebasannya, saudara. Kalau enggak, kita tidak jadi manusia. Kita jadi seperti makhluk yang lain. Oke, jadi maksud saya, enggak salah Allah kok, saudara. Enggak. Oke. Kalau orang Kristen yang pasti hidup kekal berlaku tidak jujur tanpa bertobat, apakah tetap hidup kekal? Nah, begini saudara. Hidup kekal diperoleh ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada satu titik waktu. Kita hancur hati kita tahu kita orang berdosa, kita tahu kita harus layak dihukum oleh Tuhan dan dilempar ke neraka. Tapi kita sadar ada jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Dia mengorbankan diri untuk mengganti engkau dan saya. Walaupun dia mati 2000 tahun yang lalu. Kematiannya ini cukup. Kematian Yesus Kristus, anak Allah yang suci dan kudus, memang disediakan untuk menebus dosa manusia sepanjang abad. Kok bisa begitu, Pak? Satu ganti satu dong. Perhatikan ya. Satu manusia berdosa, Adam. Cukup untuk menularkan seluruh kekotoran dosa sepanjang abad. Satu manusia, Kristus, kudus. Mana lebih bagus? Adam sama Kristus. Kristus, saudara, suci dan kudus. Nah, satu orang seperti Kristus mati, sudah cukup membayar seluruh dosa manusia. Termasuk manusia yang belum lahir. Nah, oleh karena itu, ketika engkau dan saya memohon pengampunan sungguh-sungguh, bertobat dan mohon disucikan, mohon ditebus, dengan kata lain kau bertobat sungguh-sungguh, disitulah Roh Kudus masuk ke dalam hatimu dan hatiku. Dengan sarana darah Yesus yang menebus itu, hati kita disucikan. Kita diciptakan baru. Kita dijadikan anaknya. Betul? Status kita berubah. Tubuh kita masih sama. Tapi status kita sudah menjadi anak Allah dan Allah mencatatnya. Nah, pertanyaan saudara, sekarang barangkali saya duga begini. Setelah kita bertobat, saudara, Pak, saya disebut anak Allah dan didaftar di surga sebagai anaknya, lalu saya melakukan dosa. Katakan saya berbohong. Ketika saya meninggal dunia, yang berbohong itu belum diakui, belum minta ampun. Saya masuk surga gak? Masuk, saudara. Masuk. Nah, perhatikan ya. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Tapi karena ada satu bohong, dusta yang tidak diakui, kita tidak masuk surga. Jadi yang menentukan itu, kalau kita tidak masuk surga, yang menentukan kita masuk surga atau tidak masuk surga, siapa? Kematian Yesus atau pengakuan kebohongan kita? Kalau gitu pengorbanan Yesus di kayu salib bisa dibatalkan dong. Dengan kelupaan kita tentang berbohong. Enggak, saudara, enggak. Sekali sudah ditebus, tetap milik Tuhan. Selanjutnya, perbuatan kita yang masih bergumul dengan dosa ini merupakan dosa harian yang Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Kalau di detik terakhir ada kesalahan, ada perbuatan dosa yang kita lupa untuk memohon pengampunan, diampuni nggak? Sudah diampuni, semua sudah dibayar kok. Sudah dibayar. Jangan khawatir, saudara. Karena itu sebetulnya kita tidak perlu takut tentang kematian. Kematian cuma satu sarana yang membawa kita pulang ke rumah Bapa. Kematian satu sarana yang membuat kita stop dari melakukan dosa. Nggak berdosa lagi setelah mati. Oke. Masih terus atau? Oke, masih ada, Pak. Boleh. Tadi Pak Beni mengatakan bahwa ada dua macam kejahatan. Salah satunya kejahatan destruktif, bencana alam. Dalam kurung. Ya, bencana alam. Dan mengakibatkan kematian. Tolong jelaskan hubungannya dengan pemeliharaan Tuhan dengan memang ajal orang itu mati harus seperti itu. Nah, saudara, alam bisa secara destruktif bukan? Bisa jadi sifatnya. Memang demikian. Ada lempengan bergeser, ada tsunami yang keluar, ada tiupan angin dari udara panas ke udara dingin, membuat kekacauan. Dan kita kena dari zaman primitif sampai sekarang kena, bukan? Walaupun kita sudah di zaman ini banyak sekali, saudara, dengan alat teknologi kita bisa menghindarinya. Tapi kalau terjadi 1-2 kali, ya itu memang sudah alamiah, bukan? Nah,
Apa sangkut pautnya dengan umur manusia? Saudara, kematian manusia itu dan kelahirannya pasti ada satu tangan yang telah menetapkannya. Namanya Allah. Awal kehidupan kita dan kematian, batas waktunya sudah ada kok. Hanya apakah, saudara, apakah caranya Tuhan tentukan? Saya nggak berani mengatakan. Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak, saudara. Ya, cara tidak menjadi soal, tapi ujung awal dan ujung akhir Tuhan sudah menentukan kok. Kalau Tuhan belum menentukan, kita terkurung gempa seperti apapun, tetap hidup. Tetap hidup. Nah, itu menimbulkan satu kepercayaan kepada Tuhan, bukan? Nggak usah takut lah. Nggak usah takut. Bukan berarti sembrono nih. COVID nggak usah takut. Pak Beni bilang ujung awal hidup kita sama akhir Tuhan kok. Kalau nggak mati, pasti nggak mati. Iya sih, memang benar. Tapi nggak sekonyol itu, bukan? Kita diberikan akal budi. Ya pakai masker. Oke lah, saudara misalnya kena. Kita kena nih, kita kena. Kita berprinsip, kalau nggak mati, pasti nggak mati. Betul kita nggak mati dan sehat. Tapi paru-paru kita rusak. Mau sisa hidup kita sulit bernapas terus. Oksigen terus-menerus. Karena kita konyol. Enggak, bukan? Kita tahu Allah bukan Allah yang konyol juga. Oleh karena itu meminta umatnya tidak konyol seperti itu. Tapi saya mau katakan, kelahiran dan kematian itu ada dalam tangan Tuhan. Kadangkala sarananya adalah musibah untuk memanggil kita pulang. Bisa kok. Oke. Pak, mohon dapat dijelaskan sedikit tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia dan kaitannya dengan kehendak bebas manusia. Ini kayak perlu satu sesi lagi di webinar ini. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir, Pak. Saudara-saudara, manusia diberi kebebasan oleh Tuhan. Itu yang membuat manusia jadi manusia. Kalau saudara pikir, kenapa ya kebebasan itu diberi? Lebih baik nggak usah diberi, kita nggak jatuh dalam dosa. Itu berarti saudara sedang meminta kepada Tuhan dulu, jangan jadikan manusia. Yang namanya manusia ya begitu. Makhluk yang segambar dan serupa dengan dirinya, diri Allah itu diri yang bisa memutuskan. Menimbang. Tidak bisa orang memutuskan kalau tidak ada yang diputuskan. Keputusan itu bisa merupakan alternatif, bukan? Dua alternatif besar adalah ya atau tidak. Ambil atau nggak ambil. Begitu kan? Paling nggak dua alternatif. Ada alternatif. Kalau tidak ada alternatif, namanya bukan keputusan. Sudah harus jalanin. Program namanya. Oke. Kebebasan itu diberi pada manusia. Nah, ketika manusia tidak atau mengambil keputusan itu sesuai dengan keinginannya, tidak menghormati Allah, Allah sebut kamu berdosa. Jadi dosa itu pemberontakan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau menciptakan manusia yang penuh kebebasan, kebebasan itu dipakai untuk menyembah Dia, mencintai Dia. Nah, setelah itu jatuhlah manusia. Setelah kebebasannya jatuh dalam dosa, nggak ada lagi yang namanya kebebasan yang betul-betul murni, saudara. Kebebasan yang murni cuma pada Adam dan Hawa. Selanjutnya Kain, Habel, dan seluruh manusia itu berada di dalam keadaan yang tidak bebas sebetulnya. Ya, kalau Adam dan Hawa itu bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Setelah mereka jatuh dalam dosa, seluruh anak cucu engkau dan saya tidak harus berbuat dosa. Dosa itu jadi hobi, dosa itu jadi tuan kita jadi budaknya. Nah, kedaulatan Allah lah yang menentukan seorang juru selamat diturunkan bagi engkau dan saya. Jadi Allah berdaulat atas segala sesuatu pada ciptaannya. Termasuk menyelamatkannya dengan cara menebus, mengirim putra tunggalnya Yesus Kristus. Nah, kedaulatan Allah itu hak pribadi Allah. Seorang manusia yang tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, harus selalu mengakui kedaulatan Tuhan. Dan ketika mereka ingin jadi seperti Allah, sebetulnya apa? Aku tidak mau mengakui kedaulatan kamu. Aku punya daulatan sendiri. Kedaulatan Tuhan itu, kedaulatan artinya apa, saudara? Hak prerogatif, bukan? Jadi jangan sampai, saudara, kita tidak menghormati kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin apa hidup kita, ya sudah, enggak apa-apa.
John Piper mengatakan kepuasan tertinggi seorang manusia adalah ketika dia puas. Kemuliaan tertinggi hidup manusia bagi Tuhan adalah ketika dia puas dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun. Semoga ini menjawab saudara ya. Ini pertanyaan besar yang agak sulit untuk dibahas dalam 1-2 menit. Tapi sudah 20-40. Oke, ya saya suka nih dari Pak Beni, kalau mau jawab pertanyaan itu udah singkat, jelas, dan padat ya. Mungkin ada beberapa waktu lalu satu pertanyaan itu dijawab tuh bisa sampai ke satu sesi sendiri. Tapi ini saya lihat pertanyaan cukup banyak, tetapi dijawab dengan waktu yang singkat gitu ya Pak Beni ya. Soalnya pengetahuannya juga singkat sih. Singkat, jelas, dan padat Pak. Bisa suka nih ya seperti ini. Jadi nggak muter-muter, nggak ngulang sesi web paparannya lagi gitu. Langsung jawabannya. Nah sekarang sebagai penutup mungkin Pak Beni bisa kasih closing statement ya untuk tema kita pada malam hari ini ya. Untuk jadi bekal kita. Ya, saudara sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang yang seiman, jangan kehilangan iman kita kepada Allah. Dia baik. Setelah dia mencipta alam semesta, termasuk kita di dalam dunia ini, dia memelihara kita. Pemeliharaannya luar biasa. Jangan salah paham pada Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang tidak kita mengerti. Aduh, rasanya kalau disalahpahami oleh orang yang kita kasihi, padahal kita sudah berkorban begitu, masih disalahpahami. Kita pengen cerita banyak-banyak pengorbanan kita. Biar dia bengong, biar dia tahu. Saudara, saya kira isi hati Allah seperti itu. Ya, walaupun hidup kita semakin sulit, kasih Allah tidak pernah berhenti. Mujizat boleh tidak terjadi, tapi kasih Allah selalu ada buat engkau dan saya. Tetaplah beriman, tetaplah tenang, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan yang paling luar biasa, ketika kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, karena sudah habis waktunya, jiwa kita itu tetap menjadi milik Allah yang akan dibawa ke dalam kekekalan. Tidak peduli betapa kotornya kita, engkau dan saya. Tidak peduli betapa tidak bersyaratnya engkau dan saya. Tapi karena darah Kristus telah menebus kita, kita dijadikan miliknya. Dan tidak akan pernah dilupakan. Oke, semoga ini memberi kekuatan ya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Beni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik sekali gitu ya. Dan semoga ini boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkan, iman kita semakin dikuatkan oleh pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekarang mungkin kita akan segera masuk dalam sesi foto bersama ya. Saya mohon untuk jemaat sekalian